Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang makanan. Ya, makanan yang selama ini kita konsumsi sejak kecil sampai saat ini, bahkan masih dalam kandungan ibu kita sudah mengkonsumsi makanan. Pembahasan kita pada hari ini akan terbatas pada makanan internasional dan makanan lokal ataukah makanan tradisional. Yang kita bahas duluan adalah perbedaan yang mencolok dalam makanan internasional, yang mana makanan internasional itu terbagi atas dua jenis makanan besar, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Bagian yang berikut kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya persamaan antara makanan tradisional di daerah kita masing-masing dengan makanan kontinental atau ke oriental dari segi teknik pengolahan dan tata cara penyajiannya. Oleh karena itu, simak video saya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengerti dulu tentang apa itu makanan. Pengertian makanan sangat simpel. Makanan adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi. Ataukah bisa dikatakan pula makanan adalah sebuah zat yang dimakan atau dikonsumsi dan mengandung nutrisi. Itu pengertian simpel dari makanan. Yang kedua, mengenai pengelompokan ataukah jenis makanan. Maksudnya adalah makanan dapat dibagi atas beberapa bagian besar. Yang pertama adalah makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, dan yang kedua adalah lauk pauk, dan yang ketiga adalah sayur dan juga buah-buahan. Tadi pada pengertian pertama saya katakan bahwa sebuah zat yang dikonsumsi atau yang dapat dikonsumsi dan mengandung nutrisi. Nah, mari kita membahas yang berikutnya. Yang ketiganya adalah sebenarnya zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan tersebut. Berikut zat-zat yang terkandung dalam makanan. Zat yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini banyak terkandung dalam makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Zat yang kedua adalah lemak. Zat yang ketiga adalah protein. Lemak dan protein ini banyak terdapat dalam lauk pauk. Zat yang keempat adalah vitamin. Dan vitamin ini banyak terdapat di dalam sayur dan juga buah-buahan. Sekarang mari kita bahas satu persatu zat-zat atau unsur-unsur yang terkandung dalam makanan tadi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sebuah zat yang sangat penting bagi tubuh manusia ataupun hewan ataupun makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena karbohidrat merupakan sumber energi yang dapat membantu kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Entah itu belajar, entah itu bermain, ataukah melakukan perjalanan, ataukah membuat pekerjaan. Karbohidratlah yang akan membantu kita. Dia seperti sebuah bensin pada motor atau mobil atau kendaraan. Dia merupakan bahan bakar bagi tubuh manusia. Tanpa karbohidrat, makhluk hidup tidak dapat melakukan apa-apa. Karena sumber energinya itu berasal dari sana. Karbohidrat, sesuatu yang terdapat dalam makanan pokok kita. Nah, karbohidrat ini banyak terdapat di dalam makanan-makanan. Yang pertama adalah sereal. Itu seperti beras, jagung, dan gandum. Juga terdapat dalam umbi-umbian, yaitu seperti singkong, ubi, dan kentang. Nah, karbohidrat juga terdapat dalam tepung dan sagu. Apa manfaat karbohidrat untuk kita? Seperti tadi, dia adalah sumber energi bagi kita.
dia merupakan bahan bakar bagi tubuh kita. Karena dia yang kelak akan menjaga keseimbangan asam dan basah dalam tubuh kita. Dia juga yang akan membentuk jaringan. Dia juga yang akan membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Itulah karbohidrat. Oleh karena itu, kenapa makanan pokok itu harus dikonsumsi? Karena mengandung karbohidrat. Simpelnya, karbohidrat adalah sumber energi dan bahan bakar bagi tubuh kita. Yang kedua, lemak. Selain karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh, lemak juga menyediakan energi bagi kita. Bagaimana caranya? Karena lemak merupakan pelarut bagi vitamin. Vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K biasanya akan larut dan memang larut di dalam lemak. Nah, ketika vitamin ini larut dalam lemak, dia akan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kenapa lemak juga dikatakan sebagai sumber energi bagi kita. Lemak banyak terdapat dalam lauk pauk. Lauk pauk apa saja yang mengandung lemak? Ada makanan dan juga bahan makanan yang mengandung lemak. Makanan dan bahan makanan yang mengandung lemak adalah, yang pertama adalah kacang-kacangan. Yang kedua adalah susu. Dan yang ketiga adalah minyak goreng. Tiga hal ini banyak mengandung lemak di dalam lauk pauk. Fungsi atau manfaat apa untuk tubuh? Nanti saya akan bahas bersamaan dengan protein, supaya saya membahas satu kali fungsinya, yaitu yang terdapat dalam lauk pauk. Unsur atau zat yang ketiga adalah protein. Protein juga banyak terdapat dalam lauk pauk, sama seperti lemak tadi. Nah, protein ini banyak ditemukan dalam bahan-bahan ataukah makanan-makanan. Yang pertama adalah bahan makanan ataukah makanan hewani. Yang hewani yaitu seperti ikan, telur, kemudian daging, juga keju, susu. Nah, itu. Sementara protein yang terdapat dalam bahan nabati itu adalah sereal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggabungkan fungsi antara protein dan lemak. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi jikalau Anda mengkonsumsi lauk pauk, maka dua hal ini akan membantu Anda dalam proses pertumbuh kembangan dan menggantikan sel-sel Anda yang rusak. Karena lauk pauk banyak mengandung lemak dan protein. Unsur yang keempat adalah vitamin. Vitamin dapat Anda temukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Situ banyak terkandung vitamin. Nah, fungsi apa manfaat ataukah fungsi dari vitamin bagi tubuh kita? Yaitu vitamin itu dia dapat membantu tubuh kita untuk menghindari tubuh kita dari penyakit. Dalam arti ini bahwa vitamin itu dia menambah sistem kekebalan pada tubuh kita atau pada imun kita. Nah, terutama pada saat-saat sekarang ini di mana COVID-19 sedang merabak atau sedang merajalela di dalam dunia, di Indonesia, di Maluku, terutama di Kepulauan K, Kabupaten Maluku Tenggara ini. Oleh karena itu Anda diwajibkan untuk harus mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan vitamin guna menambah kekebalan tubuh Anda, sehingga tubuh Anda tidak mudah atau tidak rentan terserang oleh penyakit. Itulah fungsi atau manfaat daripada penjelasan yang tadi dari fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat dari zat atau unsur yang tadi saya telah jelaskan. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang ada dalam makanan secara umum yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, dari tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 5 fungsi utama
makanan bagi tubuh manusia. Yang pertama adalah makanan sebagai penyedia energi ataukah bahan bakar. Yang kedua, makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Yang ketiga adalah pemeliharaan jaringan dan perbaikan jaringan tubuh atau yang kita sebut sebagai regenerasi. Yang keempat adalah pengatur proses tumbuh pada tubuh. Yang kelima adalah pertahanan tubuh terhadap penyakit atau yang kita kenal dengan istilah sebagai antibodi. Setelah kita mengerti tentang apa itu makanan atau lebih dikenal dengan istilah pengertian makanan, sekarang kita masuk kepada pengertian apa itu makanan tradisional dan apa itu makanan internasional. Nah, makanan tradisional adalah makanan yang diwariskan ataukah dikonsumsi secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada sebuah daerah tertentu dalam wilayah tertentu. Itulah yang disebut sebagai makanan tradisional. Kemudian, apa itu makanan internasional? Makanan internasional adalah makanan yang mana sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut. Dan bahan makanan itu mempunyai karakter karena dia berasal dari ciri khas daerah tersendiri ataukah identik dengan negara asalnya. Saya memberikan contoh bahwa makanan yang ada di Asia tentu akan berbeda dengan makanan yang ada di Eropa. Kenapa demikian? Karena pertama satu, yaitu bahan-bahan makanan yang terdapat di Asia tidak ada di Eropa, dan apa yang ada di Eropa bisa saja tidak ada di Asia. Karena itulah makanya pengertian dari makanan internasional adalah makanan di mana sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Jadi contohnya orang akan lebih sering dan orang akan mengenal keidentikan makanan. Contohnya makanan Indonesia itu akan identik dengan pedas. Seperti itu. Salah satu contohnya. Yang berikut yang harus Anda ketahui bahwa makanan internasional tadi itu terbagi lagi atas dua bagian besar, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Apa tuh makanan oriental, kontinental dan oriental? Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara-negara di bagian Eropa ataukah negara-negara yang memiliki dataran yang luas. Seperti contoh Inggris, Amerika Serikat, Prancis, kemudian Australia dan beberapa negara besar Eropa lainnya. Sementara makanan oriental adalah makanan yang berasal dari timur ataukah yang berasal dari Asia seperti Indonesia, Thailand, Korea, Jepang, Cina dan negara-negara Asia lainnya. Yang berikut kita akan membahas tentang perbedaan antara makanan kontinental dan makanan oriental. Ada banyak sekali perbedaan yang terdapat dalam makanan oriental dan kontinental. Perbedaan yang pertama adalah pada makanan kontinental unsur karbohidrat itu berupa kentang. Berarti mereka yang berada di Eropa dan dataran tinggi itu mereka lebih baik mengkonsumsi kentang. Sementara pada makanan oriental ataukah makanan Asia itu unsur karbohidratnya akan lebih kepada jagung, beras, dan mie. Yang kedua perbedaan berikut adalah pada porsi protein hewani. Pada makanan kontinental, protein hewaninya lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Sementara pada makanan oriental, protein hewaninya lebih sedikit dibandingkan karbohidrat. Maksudnya adalah, pada masakan kontinental, orang lebih banyak mengkonsumsi lauk pauk dibandingkan makanan pokok. Sementara pada makanan oriental, orang lebih banyak mengkonsumsi makanan pokok dibandingkan dengan lauk pauk. Perbedaan yang ketiga adalah pada teknik pengolahan. Teknik pengolahan pada makanan kontinental itu lebih cepat, lebih simpel.
Intinya mereka memasak tidak terlalu lama. Tapi kalau pada makanan oriental atau makanan Asia itu memakan waktu yang cukup lama dan rumit, tumis sana, tumis sini, bakar sana, bakar sini. Sudah membedakan teknik pengolahan antara makanan kontinental dan oriental. Yang keempat itu mengenai lauk. Tadi saya sudah singgung sebelumnya bahwa lauk pada makanan kontinental itu lebih banyak dibandingkan makanan oriental. Tapi ada hal lain lagi, yaitu bahwa pada makanan kontinental lauk yang digunakan hanyalah berasal dari protein hewani saja, dan jarang sekali mereka menggunakan protein nabati. Sementara pada makanan oriental itu lauk yang digunakan kedua-duanya, yaitu dari protein hewani maupun protein nabati. Perbedaan yang lain yang cukup mencolok yaitu penggunaan bumbu-bumbu sebagai bahan dasar untuk memasak suatu makanan. Pada makanan kontinental biasanya mereka menggunakan bumbu-bumbu yang siap jadi, dalam arti bumbu instan yang terdapat pada toko-toko, supermarket atau mall atau di pasar-pasar. Tetapi pada makanan oriental itu bumbu yang digunakan itu biasanya berupa bumbu segar. Jadi dijual di pasar, contohnya bawangnya bawang segar, bukan bawang tumbuk, bukan bawang bubuk. Ya cili segar, bukan cili bubuk. Nah, itu perbedaan yang mencolok dalam segi bumbu. Perbedaan yang terakhir yaitu pada teknik atau cara penyajian makanan. Pada makanan kontinental biasanya itu mereka menyajikan itu bertahap. Jadi ada makanan pembuka, ada makanan pokok atau makanan utama, dan kemudian makanan penutup. Sementara pada makanan oriental itu jenis teknik penyajian atau cara penyajiannya itu selalu bersamaan. Jadi orang langsung mendatangkan itu semua ikan, nasi, sayur, makanan pembuka, buah, apa semua satu kali dalam satu tempat. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang mencolok pada masakan kontinental dan masakan oriental. Oke, kira-kira itu perbedaan antara makanan kontinental dan oriental. Saya hanya ingin mengingatkan atau memberikan sebuah informasi bahwa makanan manusia itu disebut sebagai pangan dan makanan pada ternak disebut sebagai pakan. Semoga informasi ini bisa berguna, sekalipun ini merupakan hal yang kecil, tapi kadang orang merupakan sesuatu yang kecil. Padahal kita tahu bersama bahwa sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil. Bangunan yang besar itu dibentuk dari titik pasir, atau seperti pohon yang besar itu terbentuk karena biji yang kecil, bukan biji yang besar. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa semua hal di dunia ini berawal dari titik yang sederhana, bukan berarti dia tidak penting. Bisa jadi dia kecil, tetapi mungkin saja dia menentukan sesuatu yang lebih besar suatu hari ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan tentang persamaan antara makanan tradisional dan makanan internasional. Nah, makanan tradisional kami adalah arwan sirsir. Arwan sirsir itu merupakan makanan khas daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang dikenal dengan, mungkin banyak orang menyebutnya Kepulauan Kei atau orang mengenal dengan sebutan Kei. Itu berada di Provinsi Maluku. Itu makanan kami itu disebut sebagai arwan sirsir. Arwan sirsir itu berasal dari daun singkong. Daun singkong. Itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lauk pokok kami. Nah, lauk pokok inilah saya ingin mengambil contohnya. Contohnya bahwa pada makanan tradisional kami ini dari teknik pengolahannya itu kami cenderung sama dengan masakan oriental, karena akan memakan waktu yang lama pada proses pemasakannya, karena harus ditumis, harus diiris, harus direbus, kemudian harus dibuat diracik sedemikian rupa. Nanti mungkin pada suatu saat saya akan menjelaskan tentang tata cara ataukah bagaimana membuat makanan tradisional arwan sirsir ciri khas daerah Kei. Mungkin akan saya masukkan dalam video-video berikutnya, tapi untuk saat ini saya hanya ingin membandingkannya. Jadi makanan tradisional kami ini teknik pengolahannya sama seperti teknik pengolahan pada makanan oriental yang cukup lama. Sementara untuk cara penyajian pun kami sama dengan cara penyajian masakan oriental, yaitu disajikan secara bersamaan, tidak satu persatu. Jadi kami akan menyajikan enbal, akan menyajikan ikan bakar, akan menyajikan arwan sirsir, kemudian akan menyajikan sambal atau colo-colo secara bersamaan di suatu meja, buah dan lain sebagainya, sirup dan lain sebagainya. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh supaya kita sama-sama mengerti dan paham
bahwa makanan tradisional kita mungkin saja akan sama dengan makanan kontinental dari segi teknik pengolahan, ataukah sama dengan makanan oriental dari segi cara penyajian. Tapi kalau makanan orang Sisir, untuk makanan DRK saja teknik pengolahannya sama seperti makanan oriental dan cara penyajiannya sama juga seperti makanan oriental. Saya kira cukup sampai di situ saja. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya juga tidak bermaksud untuk menonjolkan diri. Tetapi saya hanya ingin membagikan informasi, ingin membagikan apa yang saya tahu kepada Anda, sehingga kita semua dapat belajar satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya apa yang kita pelajari ini akan berguna bagi masa depan kita nantinya. Sama seperti dikatakan non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk ujian, tetapi kita belajar untuk hidup. Cukup sekian, sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Salam dari saya, salam Rahawari.